kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Syifa Nur Aisyah. Saya Laksmana Giri Desar. Saya Mutia. Kita di sini akan membuat video presentasi tentang AI. Wait a minute. Who are you? Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan di video ini. Jadi, di era digital yang terus berkembang, teknologi generatif teks telah muncul sebagai kekuatan transformatif yang mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi dan menciptakan konten seperti ChatGPT, Gemini, dan yang lainnya yang mampu menghasilkan teks yang koheren, relevan, dan kreatif. Dan adapun penjelasan tentang studi kasus dan cara pengaplikasiannya, terus dampak dan tantangannya di video selanjutnya. Dadah. Ya, kita mulai dengan studi kasus dan aplikasi nyata. Contoh pertama adalah brainstorming ide. Kita bisa meminta saran atau ide dan kita bisa memberi daftar topik beserta sudut pandang yang berbeda-beda di saat kita kebingungan mencari topik, esai, atau penelitian. Contoh kedua adalah personal tutor. Misalnya, di saat kita kebingungan dengan materi kuliahan, kita bisa meminta AI untuk menjelaskannya dengan mudah, dengan sederhana, agar kita bisa memahami materi tersebut. Contoh ketiga adalah mengoreksi draft tulisan, yaitu saat kita ingin mengumpulkan esai, kita bisa menggunakan AI untuk mengoreksi atau menata dan mengorganisasikan yang kita tuliskan itu, agar tulisan kita itu bisa sempurna. Selanjutnya ada dampak dan tantangannya. Yang pertama ada dampaknya. Dampak AI itu apa sih? Nah, AI bisa kita gunakan untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan tentu sifatnya fleksibel. Kapan aja, di mana aja, selagi kamu punya kuota. Nah, dampak yang baiknya, yang pertama, menurut penelitian pada mahasiswa pasca sarjana, mereka mengatakan dampaknya itu bisa mempersingkat waktu penulisan dan merapikan tulisannya. Namun, itu berlaku hanya untuk orang yang bisa berpikir kritis. Nah, tantangan dan dampak negatifnya adalah yang pertama itu plagiarisme. Nah, kalau orang-orang yang hanya meng-copy paste tanpa memparafrase, itu hasil plagiarismenya akan tinggi. Nah, yang kedua juga berkaitan dengan yang pertama, yaitu rasa ketergantungan menggunakan AI. Nah, bahaya ketergantungan ini bisa membuat otak malas berpikir dan tidak bisa berpikir kritis. Yang terakhir ada tantangan bagi universitas. Nah, tantangannya ini ada berkaitan dengan penilaian. Penilaian itu mesti diperoleh dari prosesnya, bukan hasil, karena hasil bisa saja diedit dengan AI. Jadi kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa, kita perlu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang generatif teks AI. Masa depan generatif teks AI sangat cerah, tapi juga perlu dengan ketidakpastian, dengan pendekatan yang hati-hati dan kolaboratif. Jadi kita harus memanfaatkan AI sebaik mungkin. Cukup sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI bakal ambil alih pekerjaan, bukan mitos. Ini sedang terjadi. Dan kalau kamu nggak ikut belajar, bisa jadi kamu ketinggalan. Tahun 2023, IBM menghentikan rekrutmen untuk 7.800 posisi karena peran itu bisa digantikan AI. Di bidang customer service, banyak perusahaan kini pakai chatbot AI yang bisa bekerja 24/7 tanpa gaji. Kalau kamu nggak upgrade skill, kamu bukan cuma kalah saing, kamu bisa hilang dari pasar kerja. Tapi tenang, justru disinilah peluang. Orang yang bisa kolaborasi dengan AI akan jadi lebih produktif, lebih bernilai, dan susah tergantikan. Contoh, desainer grafis yang pakai AI seperti Midjourney atau Canva AI
bisa bikin 5 kali lebih banyak konten dalam waktu yang lebih singkat dibanding desainer konvensional. AI nggak akan ganti manusia, tapi manusia yang bisa pakai AI akan ganti yang nggak bisa. Mulai belajar sekarang atau siap digantikan. Oke Pak, apakah kita ini manusia? Pertanyaan bodoh apa itu? Tentu tidak. Kita hanyalah prom. Waduh, sayang sekali kita bukan manusia ya Pak. Oke Pak, apakah kita ini manusia? Pertanyaan bodoh apa itu? Tentu tidak. Kita hanyalah prom. Waduh, sayang sekali kita bukan manusia ya Pak.